Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, NIM 1908086027 dari kelas Pendidikan Biologi 4A. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan atau proses menuju ke tingkat yang lebih dewasa. Perkembangan tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, perkembangan juga berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu hormon. Contohnya yaitu auksin yang berfungsi untuk mengontrol diferensiasi. Selanjutnya, giberalin yang berfungsi untuk mengontrol pembelajaran sel di subapikal. Selanjutnya yaitu hormon etilen, sitokinin, asam absisat, dan asam traumalin. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang pertama yaitu suhu. Suhu yang optimal dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sesuai dengan jenis asal wilayah tumbuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu pH dan air. pH dan air berkaitan dengan proses transportasi dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi yang berfungsi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu sinar matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan karena dapat menghasilkan makanan. Selanjutnya, media pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi kali ini yaitu media realia. Contoh pertumbuhan primer perkecambahan epigel pada kacang hijau. Nah, di sini ada contoh biji kacang hijau. Nah, ini gambar ini contoh biji kacang hijau. Dan ini disebut dengan radikula. Selanjutnya, radikula tadi kan akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan kacang hijau ini. Nah, perkecambahannya. Nah, ini disebut dengan kotiledon. Dan ini disebut dengan plumula atau daun muda ini. Nah, ini contohnya. Buket yang berasal dari ini dan tumbuh dan berkembang menjadi ini. Nah, selanjutnya ada 2 kelas tanaman kacang hijau yang saya taruh pada tempat yang terang dan tempat yang gelap. Nah, pada tempat yang terang seperti ini. Tanaman pada tempat yang terang mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan yang berada di tempat yang gelap. Nah, tanaman yang berada di tempat yang terang mengalami pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh hormon auksin yang dihambat oleh cahaya matahari. Pertumbuhan pada tempat yang terang memiliki cukup sinar matahari yang menyebabkan dapat melakukan fotosintesis secara maksimal, sehingga memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dengan nutrisi yang cukup menyebabkan tanaman kacang hijau tampak terang. Tetapi mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan yang berada di tempat yang gelap dari segi
panjang batangnya. Ini panjang batang di tempat yang gelap dan ini yang di tempat yang terang. Akan tetapi, tumbuhan yang berada di tempat yang terang memiliki banyak nutrisi, sehingga warna pada daunnya memiliki perbedaan. Nah, ini hijaunya lebih segar. Sedangkan pada tumbuhan yang berada di tempat yang gelap memiliki hijau yang pucat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tanaman pada tempat yang gelap mengalami pertumbuhan yang tinggi. Batangnya lebih tinggi daripada tanaman yang berada di tempat yang terang. Mengalami pertambahan tinggi yang sangat cepat. Batang kecambahnya melengkung. Nah, ini kan melengkung karena pertambahan tinggi yang sangat pesat. Namun batangnya tidak kuat. Batangnya ini tidak kuat tidak kokoh karena tanaman ini mengalami gejala etiolasi yang ditandai dengan pertambahan tinggi yang sangat cepat dikarenakan oleh hormon auksin. Hormon auksin ini membuat atau berfungsi dalam perpanjangan sel-sel tumbuhan yang dapat bekerja secara maksimal di tempat yang gelap. Hormon auksin ini pada tempat yang terang tidak terlalu berdampak pada perpanjangan batangnya, tapi kalau di tempat yang gelap sangat berdampak. Namun pada tempat yang gelap kekurangan cahaya yang menyebabkan ini tanamannya di tempat yang gelap. Jadi kekurangan cahaya yang menyebabkan daunnya berwarna pucat, tidak segar seperti yang di tempat yang terang. Tempat yang gelap ini daunnya lebih pucat karena tanaman mengalami kekurangan nutrisi karena tidak bisa berfotosintesis. Sekian penjelasan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.